Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi yaitu mengenai sadari. Adapun tema kita pada hari ini adalah meningkatkan peran manajemen risiko dalam mencapai sasaran kinerja. Dalam penyusunan manajemen risiko, kita harus memahami terlebih dahulu proses bisnis. Proses bisnis yang dimaksud di sini adalah apa saja kegiatan kita yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita di lapangan. Seperti misalnya dalam hal kita menanam, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses bisnisnya, mulai dari kapan saatnya kita harus menanam, kapan kita harus memupuk, kapan kita harus memberikan insektisida untuk tanaman kita. Nah, karena apabila kita tidak memahami proses bisnis, maka kita tidak akan mampu menyusun manajemen risiko. Apabila kita telah memahaminya, maka yang pertama sekali adalah identifikasi risiko, di mana kita akan menentukan risiko apa saja yang mungkin terjadi, internal maupun eksternal. Kemudian kita menganalisis risikonya, menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Kemudian kita mengevaluasi, membandingkan tingkat risiko untuk menentukan mana yang paling perlu ditangani terlebih dahulu. Kemudian penanganan atau mitigasi risiko, yaitu dengan menentukan strategi seperti menghindari, mengurangi, memindahkan atau menerima risiko tersebut. Kemudian kita melakukan monitoring dan review, memantau risiko secara berkala dan mengevaluasi efektivitas penanganannya. Kemudian kita akan melakukan pelaporan, menyampaikan informasi risiko kepada pihak terkait agar pengambilan keputusan lebih tepat. Nah, bagaimana kita meningkatkan peran manajemen risiko dalam mencapai sasaran kinerja? Ini berarti kita harus menjadikan pengelolaan risiko sebagai bagian inti dari setiap proses pengambilan keputusan. Jadi bukan hanya fungsi administratif. Jadi secara ringkas bisa dikatakan bahwasanya identifikasi risiko sejak awal itu adalah setiap rencana kerja harus disertai pemetaan potensi risiko yang bisa menghambat target. Kemudian integrasi dengan strategi. Risiko dikaitkan langsung dengan KPI sehingga pengelolaannya membantu memastikan target tercapai. Kemudian pengambilan keputusan berbasis risiko. Manajemen memilih tindakan yang paling optimal dengan mempertimbangkan peluang dan dampak risiko. Demikian, semoga ini dapat membuka wawasan kita. Terima kasih. Semangat pagi. Saya Suprianto, Kerani Keuangan Klaster Sumatera 1. Setelah mendengarkan sosialisasi sadari mengenai meningkatkan peran manajemen risiko dalam mencapai sasaran kinerja, saya memahami bahwa sebagai seorang interplanters tidak cukup hanya memahami konsep manajemen risiko, tapi harus benar-benar mengaplikasikannya dalam aktivitas kerja sehari-hari. Seperti mampu mengidentifikasi risiko sejak awal, mampu melakukan analisis dan prioritas risiko, menyusun langkah mitigasi yang tepat, disiplin menjalankan SOP dalam pengambilan keputusan, kolaborasi dan komunikasi yang baik, serta evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Seorang interplanters harus memiliki mindset bahwa manajemen risiko bukan sekedar formalitas, tetapi alat strategis untuk menjaga stabilitas operasional, meningkatkan produktivitas, dan memastikan target kinerja tercapai secara berkelanjutan. Terima kasih. Pagi, listener sadari dengan tema meningkatkan peran manajemen risiko dalam mencapai sasaran kinerja adalah risiko bukan sekedar ancaman, namun bagian dari strategi. Integrasi manajemen risiko dengan perencanaan kinerja itu wajib. Identifikasi risiko sejak awal menentukan keberhasilan. Budaya sadar risiko lebih penting dari sekedar sistem. Mitigasi risiko harus praktis dan bisa dijalankan. Data dan teknologi
memperkuat manajemen risiko. Monitoring dan evaluasi adalah kunci. Peran manajemen risiko dalam mencapai sasaran kinerja adalah sebagai pelindung, pendorong, dan pengarah. Terima kasih.